mungkin kamu memang iya mempunyai riwayat penyakit jantung sejak kamu kecil, Arum. Tapi kalau menurut saya, kematianmu itu adalah salahmu sendiri. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Karena Arum sebagai waktu belum menikah nih ya Mas ya. Mungkin 1 minggu sebelum menikah, kan masih calon pengantin. Betul kan seperti itu? Jadi Arum ini melakukan kesalahan, teman-teman, yang mungkin dia tidak menyadarinya. Percaya tidak, teman-teman? Zaman sekarang melupakan mitos. Yuk Mas Angga pelan-pelan. Teman-teman, jadi malam hari ini spesial ya. Saya dengan Mas Angga tadi mau ke rumah RT setempat ya Mas ya. Tapi karena buru-buru berpacu dengan alam ini ya Mas, mendung. Jadi kita langsung ke sini aja, teman-teman. Cuma tadi dengerin cerita dari Pak RT aja ya Mas ya, sedikit gitu. Jadi ini adalah jalan menuju ke 2 desa lah ya Mas ya, penghubung lah teman-teman. Nah, jadi ada tragedi dan kejadian ini viral ya Mas ya, di mana-mana. Pasti mungkin kamu udah tahu. Jadi ada seorang pasangan suami istri yang menikah dan yang istrinya itu meninggal di hari pernikahannya itu Mas, siapa ya, Mas Angga gitu. Jadi ketika ijab kabul itu berlangsung, habis itu kan ada kayak salam-salaman, sungkem-sungkem gitu Mas. Nah, yang perempuannya ini meninggal di tempat. Jadi suasananya ini berubah menjadi duka seperti itu Mas Angga. Nah, konon teman-teman, dari pihak masyarakat dan keluarga sering sekali mendengar dan melihat si perempuan ini seperti mau pulang ke rumahnya seperti itu Mas. Jadi mungkin korinnya ini belum tenang seperti itu. Nah, jadi ketika tadi kita turun dari mobil teman-teman, saya melihat seperti ada bayangan putih di depan. Pikiran saya tuh tadi itu loh Mas, apa ya, bukan senter Mas, cuma kayak mungkin sekelebat bintang jatuh Mas. Tapi ketika saya rasakan teman-teman, itu bukan bintang jatuh, tapi itu adalah arwah Arum, si pengantin perempuan ini. Saya lihat tadi di sebelah sana Mas. Ayo. Astagfirullah. Mari. Hati-hati Mas. Nah, kalau udah jam segini ini sepi ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas. Apa itu, Pak? Itu Arum yang tadi saya bilang. Zoom Mas, zoom. Astagfirullah. Zoom. Ya. Zoom. Nah, ini yang meresahkan warga Mas. Astagfirullahaladzim. Masih berpakaian layaknya pengantin Mas. Gitu ya, Mbak? Ya ini kan jalan, dia mau menuju pulang, menuju ke rumahnya. Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Putih sekali Mas. Seperti mayit yang korban tenggelam gitu ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah, aduh, rintihannya pelan ya Mas ya. Pelan bikin merinding rintihannya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Arum, apakah ini kamu? Stop, mau kemana? Stop, mau kemana? Astagfirullahaladzim, rambutnya panjang Mas. Mau kemana? Benar kan kamu mau pulang? Kenapa? Pestaku berakhir duka. Astagfirullahaladzim. Iya, saya sudah tahu ceritanya. Bahwa kamu meninggal di saat pesta pernikahan kamu setelah ijab kabul itu berlangsung. Konon
semua orang, semua masyarakat menganggap kematian itu karena si Arum ini ada penyakit, teman-teman. Dan penyakitnya adalah serangan jantung. Atau kalau bahasa Jawa, apa mas? Angin duduk. Itu kan yang gempar di masyarakat. Tapi saya tahu kenapa alasan kamu arah ke jalan pulang. Kenapa korinmu gentayangan, saya tahu. Sebab meninggalmu menurut apa yang saya terawang itu bukan karena penyakit angin duduk tersebut. Mungkin kamu memang iya mempunyai riwayat penyakit jantung sejak kamu kecil, Arum. Tapi kalau menurut saya kematianmu itu adalah salahmu sendiri. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Karena Arum sebagai waktu belum menikah nih ya mas ya, mungkin 1 minggu sebelum menikah kan masih calon pengantin, betul kan seperti itu. Jadi Arum ini melakukan kesalahan, teman-teman, yang mungkin dia tidak menyadarinya. Percaya tidak teman-teman? Zaman sekarang melupakan mitos, benar kan? Lah itu omongan mitos, nggak percaya. Ngapain dengerin omongan mitos, kan seperti itu. Itulah yang kalian sepelekan, teman-teman. Berujung petaka, berujung maut. Kamu sadar, Arum? Tidak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tidak juga. Apa yang kamu lakukan sebelum ijab kabul itu berlangsung, sebelum hari H itu berlangsung, apa yang kamu lakukan? Coba kamu ingat-ingat lagi. Semua pasti ada pantangan. Pasti ada mitos yang beredar di area tersebut ya mas ya. Beda tempat, beda mitos, seperti itu kan. Coba ingat-ingat apa yang kamu lakukan. Astagfirullahaladzim. Kamu berhubungan badan sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi seperti ini teman-teman. Di tempat Arum tinggal sebenarnya itu ada mitos kalau pengantin pria dan pengantin wanita, calonnya ya mas ya, calon pengantin pria dan wanita sebelum ijab kabul itu berlangsung itu tidak boleh bertemu, seperti itu. Tidak boleh bertemu kan, tidak boleh bertemu, tidak boleh pergi-pergi. Kalaupun misal ijab kabul itu mau dilaksanakan, ibu atau bapak si laki-laki pun tidak boleh datang, ya kan? Nah, Arum ini bertemu dengan si pasangannya. Nah, dia melakukan hubungan badan dengan si pasangannya Arum ini. Itu ini hari ijab kabulnya persis sehari sebelumnya mas. Misal hari ijab kabulnya itu Minggu, hari Sabtunya mereka bertemu dan mereka berhubungan badan. Ketika ijab kabul itu berlangsung, si Arum ini belum membersihkan dirinya, belum mandi wajib, jadi masih dalam keadaan kotor. Sedangkan kalau kita mau melakukan ijab kabul itu kita malah ada yang disuruh wudhu dulu mas, seperti itu. Iya mas. Jadi di tempat Arum ini ada pantangan, ada larangan yang tidak boleh ketemu sebelum pernikahan gitu. Nah sebelum ketemu sebelum pernikahan nggak boleh ketemu, nggak boleh pergi-pergi banyak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi itu, baiklah. Jadi memang tidak sengaja lah mas, hilaf. Anggapannya sudah mau menjadi istrinya, jadi dia melakukan hal seperti itu gitu. Dan bentar, menurut saya bukan hanya itu aja yang dilakukan mas, masih ada lagi mas Taufik. Nah mas Angga maksudnya, masih ada lagi yang dilakukan sama Arum ketika ijab kabul itu belum berlangsung mas, yaitu Arum ini apa ya mas ya, dia berpergian
Iya. Kalau misalnya kita mau ada acara, pasti kan mendatangi makam ya. Betul. Mungkin makam kakek atau makam siapa. Setelah pulang dari tempat itu, si Arum tidak membersihkan diri. Seperti itu kan, kita harus cuci bersih sebelum masuk rumah, seperti itu. Jadi ada res-res lah, ada sedikit hal goib yang menempel di Tubuh baru. iya, karena kan ada yang namanya sawan pengantin, seperti itu ya Mas ya. Ya betul Mbak Fani. Nah, itu yang saya maksud teman-teman. Jadi tujuan kamu untuk pergi ke rumah itu apa? Kamu menyesali semuanya. Karena kamu sangat menyayangi suami kamu. Kamu ingin bertemu kedua orang tua kamu karena waktu ijab itu berlangsung, kamu baru sungkem ke kedua mertua kamu. Kan dijejer tuh Mas, berarti kamu belum sempat sungkem ke kedua orang tua kamu, baru ke mertua kamu aja. Jadi di situ kamu menyesal karena belum, kalau habis menikah tuh kayak peluk-pelukan, maaf-maafan gitu ya Mas ya, nangis gitu. Jadi kamu pulang menyesali hal itu karena belum sempat bermaaf-maafan. Pesta kamu menjadi duka dan kamu dikuburkan ketika hari itu juga. Dan kamu dimandikan di tenda itu juga, yang awalnya pernikahan kamu itu meriah berubah menjadi duka. Astagfirullah. Kamu tidak perlu pulang ke tempat kamu. Kamu cukup balik ke alam kamu. Tidak ada yang perlu disesali. Semua karena kamu terlalu menyepelekan omongan orang zaman dulu. Ya, walaupun ini adalah tahun yang udah modern ya Mas ya. Zaman yang bukan kuno lagi, tapi percaya nggak percaya, itu nyata ya Mas ya. Ya mungkin ada sebagian orang yang melanggarnya ya Mas ya. Mungkin nggak terjadi apa-apa, itu mungkin kebetulan aja. Tuhan kasih takdir baik Mas. Coba kalau kamu kepergi waktu itu, misalnya kamu menemui calon pasangan kamu, terus kamu kecelakaan di jalan, malah lebih kasihan lagi kan Mas. Iya Mbak Fani. Berarti kamu sangat mencintai suami kamu. Kamu tidak rela, kamu tidak bisa melepaskan, sehingga korin kamu itu selalu berpergian kemana aja, karena kamu merasa tidak tenang, merasa tidak ikhlas dengan kejadian ini. Baik, saya akan membuat kamu ikhlas, saya akan membantu kamu untuk melupakan semuanya, supaya kamu tenang. Baik, tidak usah terima kasih sama saya. Karena saya sudah mendengar berita kamu itu di mana-mana ya Mas ya. Di sosmed itu banyak sekali lah orang yang memposting berita-berita kamu meninggal saat ijab kabul, ini itu katanya karena serangan jantung dan segala macam. Iya, memang benar kamu itu ada riwayat jantung. Ya memang itu. Oh, iya Mas, benar dia ada riwayat jantung yang mungkin karena faktor itu juga. Tapi menurut saya yaitu ada faktor lain juga yang tadi saya bilang. Dan si Mbak Arumnya ini juga mengakui teman-teman. Baik, kamu ikutin saya bisikin ke telinga kamu supaya kamu lebih tenang, kamu mengikhlaskan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati Mbak. Allah. Arum, sekarang kamu boleh pergi. Kamu tolong jangan menampakkan dirimu. Baik, kamu paham maksud saya? Paham maksud saya kan? Apakah kamu tega melihat orang tua kamu sedih melihat korinmu? Tinggalkan tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Arum, benarkah kamu sudah pergi? Astagfirullah. Kita pastikan Mas kalau Arum sudah pergi. Iya Mbak Fani. Aduh, hujan teman-teman. Aman Mas.
Karena apa? Nanti ya Mas ya, kalau misalnya Arum selalu menampakkan dirinya, saya takut kedua orang tuanya itu histeris Mas, seperti itu. Iya Pak nih. Karena orang tuanya udah tua gitu, nanti kan nggak mungkin setelah Arum meninggal terus orang tuanya juga ikutan-ikutan, kan nggak mungkin ya Mas ya, kasihan seperti itu teman-teman. Jadi memang mungkin riwayat penyakit jantung itu adalah faktor utamanya, tapi di faktor lain itu memang Arum melakukan kesalahan teman-teman, seperti itu. Jadi dia juga tadi mengakui kan, memang dia berhubungan badan sebelum hari ijab kabul itu berlangsung, dan dia belum membersihkan dirinya, dan dia itu melanggar aturan lain juga gitu teman-teman. Yang namanya pengantin itu kan wangi ya Mas ya. Jadi Iya, Bapak nih. ada yang menyebut sawan pengantin gitu. Ya mungkin kalau kalian bukan orang Jawa kalian nggak maksud ya. Tapi kalau kalian orang Jawa pasti kalian maksud. Dan kalian sudah percayakan bahwa banyak perempuan atau laki-laki sebelum menikah pada kecelakaan, ya kan Mas? Iya, Ya karena itu dia melanggar pantangannya gitu teman-teman. Aman ya Mas? Baik teman-teman, saya akan laporan kepada RT RW bahwa arwah si Arum ini sudah saya amankan. Insya Allah dia ikhlas dan tidak akan kembali lagi seperti itu teman-teman. Ya hari bahagia siapa sih yang tidak mau Mas? Betul Bapak nih. Tapi malah berakhir duka, ya wajar saja kalau korinnya itu tidak tenang seperti itu teman-teman. Iya. Baik, karena ini tadi hujan udah turun juga sedikit, mungkin saya akan tutup dulu. Sebenarnya sih kita mau ke rumah duka ya Mas ya, rumahnya si Arum, tapi karena ya terhalang seperti ini ya teman-teman ya, cuaca. Dan kita bisa lanjutkan besok teman-teman. Kelanjutannya seperti apa ya Mas ya, kalau kita menyampaikan video inilah kepada kedua orang tua Arum, kepada keluarga-keluarganya. Histeris ya Mas ya. Iya. Apalagi wajah yang cantik berubah menjadi ya seperti tadi ya Mas ya, karena mungkin orang-orang menganggapnya ini benar-benar real penyakit ya Mas ya, tapi bukan ini. Menurut saya ini bukan penyakit Mas. Ya tadi yang saya bilang dia juga udah mengakui gitu ya Mas ya. Iya, Teman-teman mungkin saya akan tutup dulu penulisan saya malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Kalian ambil pelajaran dari cerita ini, ambil yang baik dan buang yang buruk teman-teman. Mungkin saya akan tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fani Ramadhani dan Mas Angga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya Mas ya? Aman Bapak nih. Nih cek Mas, cek bawah Mas. Iya. Aman ini. Soalnya ini penghubung kedua desa itu Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi bau apa ya, kuburan baru nih masih tercium Mas. Bau kuburan baru ya. Bau kuburan baru Mas. Pelan-pelan ya. Nih aman ya teman-teman ya, udah nggak ada ya. Aman.